Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehidupan di dunia berlangsung sementara saja, sedangkan hidup yang kekal akan terjadi ketika kita berada di akhirat kelak, tepatnya setelah hari kiamat. Di tempat inilah ada fase-fase yang harus terlebih dahulu dilalui. Salah satunya yaitu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka dan di ujungnya menuju surga, dan digambarkan seperti satu helai rambut yang dibelah 7. Ada manusia yang bisa cepat melewatinya dan masuk ke dalam surga. Akan tetapi ada pula yang lambat dan akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Semua itu tergantung pada amalan yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dan bekal untuk melewati fase menentukan ini. Lantas bekal apakah yang harus kita miliki agar mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Yang pertama, bertaubat. Bekal pertama yang harus dilakukan manusia agar dimudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan bertaubat. Tentu saja taubat yang dilaksanakan tersebut harus taubatan nasuha, yakni taubat yang sungguh-sungguh, penuh ketulusan untuk kembali ke jalan Allah. Dengan melaksanakan taubatan nasuha ini akan membuat seorang mukmin memperoleh kesempurnaan, sinar yang akan mengakibatkan dirinya sukses menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang menebarkan tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Surat At-Tahrim ayat 8. Keterikatan dengan masjid. Bekal selanjutnya untuk mempermudah jalan melewati Shiratal Mustaqim adalah dengan melaksanakan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan tersebut yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Sholat menjadi ibadah yang dapat mencegah manusia untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Ketika melewati jembatan ini, kita harus menyeimbangkan amal perbuatan selama hidup di dunia. Terlebih lagi bagi seorang muslim tetap melangkahkan kaki di tengah kegelapan untuk menegakkan perintah Allah ini. Bahkan mereka akan mendapatkan sinar yang prima di akhirat kelak untuk membantu mempermudah langkahnya melewati jembatan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. "Berilah berita senang pada beberapa orang yang jalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan sinar yang prima pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu dalam kisah yang lain dijelaskan jika Rasulullah SAW kerap kali berjalan menuju masjid, beliau berdoa dengan doa berikut, "Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di samping kananku, di samping kiriku, di samping atasku, di samping bawahku, di depanku, di belakangku, serta jadikanlah saya bersinar." Hadis riwayat Bukhari. Menjaga kaum mukminin dari gangguan orang munafik. Amalan selanjutnya yang ternyata juga menjadi salah satu bekal agar mempermudah langkah kaum muslim melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah membuat perlindungan untuk sesama muslim dari kejahatan orang-orang munafik. Perlindungan tersebut bisa dilakukan apabila saudara muslim kita terkena fitnah yang sama sekali tidak dilakukan. Pembelaan dan penentangan terhadap tuduhan dari kaum munafik ini dapat menjadi salah satu cara melindungi diri dari siksaan neraka jahanam di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Siapa saja yang membuat perlindungan seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat membuat perlindungan daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam." Siapa saja menuduh seorang muslim dengan maksud menginginkan mencembarkannya,
Jadi Allah bakal menahannya di atas jembatan neraka jahanam sampai orang itu dibikin bersih dari dosa pengucapan buruknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhlas bersedekah. Bekal selanjutnya adalah ikhlas dalam bersedekah. Dengan melakukan hal ini selain akan mendapatkan pahala dari Allah, nantinya kita juga akan memudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Oleh sebab itu, janganlah mengharap pujian dari sesama manusia ketika melakukan sedekah kepada orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, jadi dia diizinkan lewat as-sirat dengan memperoleh panduan. Memaafkan kesalahan seorang muslim. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa baik kepada Allah ataupun kepada sesama muslim lainnya. Namun ternyata sebagai sesama muslim kita harus saling memaafkan kesalahan orang lain. Sebab dengan melakukan maka Allah akan memudahkan langkah kita saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi maaf terhadap orang lain, maka Allah akan menyedikitkan kesulitannya di akhirat kelak. Meringankan beban orang lain. Amalan yang dapat dilakukan oleh kaum muslimin dan menjadi bekal agar memudahkan melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan mengurangi beban dan menolong orang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sahabat beriman, ketika berada di dunia sebagai sesama manusia kita harus saling menolong satu sama lain. Saat kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita saat berada di akhirat kelak. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyambungkan bagi saudaranya yang muslim kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaikan atau memberikan kemudahan kepada orang yang tengah dalam kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan atas kemudahan melewati as-sirat pada hari kiamat ketika kaki tergoyah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan diri untuk menolong orang lain, Allah Subhanahu wa taala bakal isi hatinya pada hari kiamat dengan keridoannya. Serta barang siapa yang jalan dengan saudaranya bakal satu keperluan, lalu ia dapat memenuhinya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil keputusan dua kakinya pada hari saat kaki-kaki bakal terpeleset dalam neraka. Hadis riwayat Anas. Membantu kebutuhan orang lain. Sahabat yang beriman, tidak cukup hanya mengurangi beban orang lain. Ternyata untuk dapat mengokohkan kaki saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini, kita juga harus senantiasa bantu kebutuhan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas disebutkan bahwa telah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling dicintai Allah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Amalan yang paling dicintai Allah yang akan membuat kebahagiaan seorang muslim yang lain adalah meringankan kesulitan orang lain, memenuhi sebagian utangnya, memberi makan seseorang yang sedang kelaparan, dan memberikan kemudahan bagi orang yang membutuhkan. Itu lebih baik daripada beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Barang siapa yang melapangkan diri untuk membantu orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mengisi hatinya pada hari kiamat dengan keridoannya. Dan barang siapa yang berjalan dengan saudaranya akan suatu kebutuhan, kemudian dia bisa memenuhinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dua kakinya pada hari ketika kaki-kaki akan terpeleset dalam neraka. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.